Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda, edisi Minggu Palma tahun 2019, 14 April 2019. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya tetap diberikan oleh Tuhan kesehatan, serta diberikan berkat atas seluruh hidup kita semua. Hari ini, kita semua bisa melihat ada satu hal yang khas dari Minggu Palma, di mana kita selalu memegang daun palma, diberikan daun palma, bukan sekedar untuk suka-suka atau sebagai hanya supaya bedalah dari minggu-minggu yang lain, tetapi ada makna di balik itu semua. Sekaligus juga kita mengenangkan bagaimana pada hari ini kita mendengar dari bacaan Injil, terutama sebelum perarakan, bahwa Yesus disambut oleh orang banyak sebelum memasuki kota Yerusalem. Yesus dielu-elukan, semua bersuka cita, berharap supaya Yesus ini dapat menjadi raja bagi mereka. Mengapa mereka begitu sangat senang menyambut Yesus ini? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi mengalami penjajahan dari bangsa Romawi, sehingga mereka mengharapkan ada pembebas yang datang bagi mereka. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mengetahui tentang Yesus, dan saat Yesus datang ke Yerusalem, mereka semua menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kalau kita lihat latar belakang mereka, siapa mereka sebenarnya? Mereka itu orang-orang yang sederhana, orang biasa, tetapi dapat menangkap pesan, dapat sedikit memahami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh orang yang berkarisma. Kalau saat itu mungkin mereka menganggap sebagai nabi, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Namun, ketika kita memasuki dalam gereja dan kita mendengar kisah sengsara Tuhan pada hari ini, kita kemudian melihat mengapa kok seperti berubah drastis sikap-sikap orang itu terhadap Yesus. Tadinya menerima, sekarang kok justru membawa Yesus ke pengadilan, membawa Yesus disiksa dan kemudian disalibkan. Ada perubahan yang luar biasa. Tetapi perlu kita sadari bahwa sebenarnya ada dua sikap dari orang-orang Yerusalem pada saat itu. Sikap yang pertama dari kelompok satu, mereka inilah yang menerima Yesus. Sedangkan yang kelompok berikutnya, yang lainnya, itu adalah mereka yang tidak mau menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Terutama para pemuka agama Yahudi. Karena mereka takut kehilangan pamor mereka, kehilangan wibawa mereka, dan juga mengkhawatirkan takut dianggap akan memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Nah, dari situasi hal ini, mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kita merayakan Minggu Palma, terutama ketika kita mendengar kisah sengsara Tuhan, pertama-tama kita bukan diajak untuk hanya sedih hati saja ketika kita mengikuti bagaimana kisah sengsara Tuhan itu. Bagaimana kejamnya, bagaimana ia sampai mati. Bukan pertama-tama buat kita sedih, tetapi jauh lebih daripada itu adalah kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan mau memberikan dirinya kepada kita semua. Ia merelakan dirinya. Ia juga mau menyelamatkan semua orang. Meskipun banyak penolakan, sehingga ia pun harus sampai mati di kayu salib. Hal ini tentunya tidak mudah, sakit, dan situasi yang paling mengerikan. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ketika kita mengalami situasi yang paling sangat sulit dalam hidup kita, masihkah kita mau setia percaya kepada Allah? Masihkah kita juga mau
beriman kepada Allah? Masihkah kita juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Nah, pada hari ini kita memulai pekan suci kita, mari kita sadari hal itu. Kita juga mau meneladani Yesus dalam kehidupan kita, meskipun dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tidak mau percaya lagi kepada Allah. Jangan sampai pula kita menjadi orang-orang yang mau sama seperti para pemuka agama Yahudi yang tidak suka kepada Yesus. Tetapi mari kita kuatkan hati kita, sungguh-sungguh kita mau mengikut Yesus dengan ketulusan hati. Karena dengan demikian kita semua dapat membuktikan bahwa kita ini tidak juga main-main beriman kepadanya. Sehingga dengan demikian status kita sebagai orang Katolik bukan hanya untuk supaya kita dianggap beragama, tetapi menjadi diri kita yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin.